Shalom Super Youth. Shalom. 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 Mari sama-sama yang bersemangat kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Bapa, kami mau mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu, kasih-Mu yang sungguh ajaib penuh dalam kehidupan kami Tuhan. Sekarang Tuhan kami siap untuk beribadah, kami siap untuk menyembah dan memuji Engkau. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Selangkah demi selangkah
Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Kau besar di dalamku. Haleluya. Di dalam Dia kita mendapatkan kemenangannya. Amin. Amin. Mari kita mau bersorak lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Mari tepuk tangan lebih keras lagi. Mari sama-sama katakan semuanya. Semua bernyanyi dan berseru-pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian.
Sebab dia yang memberi kita kemenangan dan dia yang memberi kita kuasa atas kita. Amin. Amin. Ku diberi kuasa. Shalom Super Youth. Duh, kenapa ya kalau pas pengumuman gini toh kalau tak sapa pasti teman-teman pada lemes. Oke, tak sapa sekali lagi ya, harus semangat, harus full power. Oke? Siap? Oke. Shalom Super Youth. Oke, mantap, udah pada
semangat nih. Oke, welcome guys to IFGF Youth Lamongan Indah. Gimana kabarnya seminggu ini? Nggak kompak, berarti harus dikompakin. Kalau aku tanya apa kabarnya seminggu ini, teman-teman jawab dahsyat, ajaib, luar biasa, tapi harus semangat banget. Oke? Oke. Gimana kabarnya teman-teman? Oke lah, boleh lah. Oke, jadi aku di sini bakal bacain pengumuman untuk seminggu ke depan. Tapi sebelum itu, aku mau menyambut teman kita yang baru pertama kali datang di ibadah IFGF Youth Lamongan Indah. Oke. Di sini guys. Oke. Boleh berdiri nggak? Oke. Boleh perkenalkan nama dan apa enaknya? Kalian mau tahu apa guys? Nama aja ya? Oke, boleh perkenalan Kak, nama lengkapnya kan udah tertulis tuh. Boleh nama panggilannya siapa biar kita lebih akrab kok nanti ketemu. Nama panggilan Alicia. Teman-teman 1, 2, 3 kita say hi ke Kak Alicia ya. 1, 2, 3. Hai Kak Alicia. Oke, terima kasih udah datang di ibadah kita. Minggu depan datang lagi kita akan nyambut semuanya. Enggak cuma Kak Alicia tapi semua yang datang pasti bakal disambut. Oke? Oke, next pengumuman. Ada teman kita yang ulang tahun. Oh, ada lagi. Oh iya, maaf, enggak kebaca. Yang mana? Oh ini. Maaf, Rabun. Maaf aku Rabun teman-teman. Oke, boleh perkenalkan nama, sekolah, nama panggilan. Namaku Loisa Alicia, biasa dipanggil Cia. Aku sekolah di SMP SKI. Umurku 12 tahun. 1, 2, 3. Hai Cia. Oke, welcome to IFGF Youth Lamongan Indah Cia. Oke, next pengumuman. Ada teman kita yang berulang tahun tanggal 3 Februari, Michelle Josephine. Pianonya mana pianonya? Oke, boleh maju. Oh, udah prepare mic sendiri ya? Oke, geser. Next, di tanggal 5 Februari ada Nathanael Hosea. Ayo, hai, happy birthday. Oke, ayo maju kok. Sebenarnya nggak usah lewat pinggir sih, bisa tengah. Udah sini, ayo. Oke, jadi teman-teman, kedua teman kita ini di seminggu ke belakang mereka merayakan ulang tahunnya. Kalau Konatan ulang tahun yang keberapa? Lupa. 21 kayaknya. 21. Kalau Josephine? 19. Oke, Josephine 19, Konatan 21. Wish-nya di ulang tahun yang kesekian ini apa? Kuliahnya lancar. Apalagi? Itu aja sih. Oke, kuliahnya lancar. Kalau Josephine apa Josephine? Semoga IPK 4. IPK 4. Loh, belum dibagi? Loh, sudah sih. Oh iya. Belum 4 tapi. Oke, Ya. amin. Amin. Apalagi? Terus, pelayanannya rajin. Amin. Apalagi? Pengurusannya lancar. Amin. Apalagi? Semoga panjang umur, sehat selalu. Udah sih. Oke, ada lagi? Oke, kalau enggak ada, aku mau minta tolong Pastor Septian buat maju ke depan mendoakan teman-teman kita yang berulang tahun. Tadi kuliahnya lancar, mancet po. Semakin luar biasa ya. Teman-teman, kita mau berdoa buat Nathan dan Josephine ya. Ya, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini kami ada di tempat ini bersukacita bersama-sama Tuhan. Lebih tanggal 3 dan tanggal 5 kemarin teman kami Josephine dan Nathan berulang tahun. Kami bersyukur 1 tahun Tuhan sudah menyertai kehidupan mereka.
Kami menyerahkan Tuhan hari-hari ke depan, tahun-tahun ke depan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk Josephine, Tuhan berkati kehidupannya, kerinduannya untuk studinya, bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Tuhan pimpin, Tuhan berikan perbedaan ketika ada di kampus, ketika ada di perkuliahan dengan nilai-nilainya Tuhan. Tuhan jadikan Josephine terang dimanapun dia berada. Berkati pelayanannya Tuhan, urapi lebih lagi Tuhan ketika dia melayani Engkau. Banyak orang akan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dalam kehidupannya. Sehingga Tuhan melalui kehidupan Josephine nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk Nathan, kerinduannya, untuk studinya juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, hasil-hasil yang terbaik, kesuksesan untuk studinya, berkati Tuhan, hari-harinya semakin hari semakin dewasa mengenal Engkau, semakin kenal, semakin ngerti rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Kami sekali lagi menyerahkan Tuhan, Josephine dan Nathan ke dalam tangan-Mu, kesehatan ilahi terus ada bersama-sama dengan mereka. Di masa-masa muda mereka Tuhan pakai secara luar biasa ya Tuhan. Mereka bisa melihat, mereka bisa merasakan kasih-Mu, penyertaan-Mu. Mereka bisa melihat, merasakan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan pada masa mudanya. Terima kasih, sekali lagi kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun. Jangan turun dulu. Ya. Kita ada sedikit hadiah. Aduh, ya. Foto dulu. Oke, thank you. Sekali lagi happy birthday Konatan dan Josephine. Oke, next pengumuman. Jadi teman-teman, balik lagi, gereja kita punya satu program di mana di program ini teman-teman akan dibentuk di dalam kelompok-kelompok kecil di mana kita menyebutnya I Care. Dari namanya ada kan udah kedengeran, care berarti peduli. Di kelompok ini kita belajar untuk saling peduli satu sama lain, kita sharing. Jadi enggak cuma sekedar kumpul-kumpul doang, nongkrong, ngobrol-ngobrol asal-asalan, tapi di sini kita bersama-sama bertumbuh dan dibangun. Yang pertama kita ada I Care Sabtu, itu setiap hari Selasa jam 7 malam di gereja. Yang kedua ada I Care Promedia hari Rabu jam 7:30 malam di gereja. Dan yang terakhir ada I Care For You jam 7 malam hari Rabu di gereja. Nah kalau yang I Care For You ini khusus buat lanang-lanang guys. Khusus buat lanang-lanang, tapi kok yang atas-atasnya itu campur, bebas. Jadi teman-teman boleh gabung. Nah teman-teman nanti yang tertarik buat join I Care, belum tergabung di I Care, nanti bisa menghubungi ke teman-teman Asher dan juga Pastor Septian juga, atau ke aku dan Elvans. Oke, next. Biasanya kan kita hari Kamis ada yang namanya doa revival. Tetapi di minggu ini doa revival diliburkan teman-teman. Jadi doa revival libur, teman-teman harus datang ke ibadah youth-nya. Tapi kalau doa revivalnya nggak libur, teman-teman juga harus datang. Oke. Next. Nah, dibuka pendaftaran kelas CAM Discipleship Journey yang akan diadakan dimulai bulan apa, Pastor? Bulan ini, mulai bulan ini. Jadi buat teman-teman yang belum masuk kelas Discipleship Journey, terutama kelas CAM, bisa menghubungi Pastor Septian buat mendaftar. Oke, next. Nah, setelah ibadah teman-teman jangan langsung pulang karena kita akan ada fellowship. Jadi nanti di sana kita bisa ngobrol-ngobrol bareng sambil ada sedikit snack. Jadi nggak boring guys. Oke, next. Nah, sekarang aku mau minta teman-teman buat mempersiapkan persembahan. Kita mempersiapkan hati memberikan persembahan. Oke, disiapin dulu persembahannya. Oke teman-teman, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih, penyertaan dan berkat yang Kau telah curahkan dan Kau telah penuhkan di dalam kehidupan kami.
Kami tahu Tuhan begitu besar kasih-Mu akan kehidupan kami, akan apa yang akan kami hadapi ke depannya Tuhan. Kami tahu begitu besar kasih-Mu hingga Engkau telah mencurahkan begitu banyak kasih yang penuh dan selalu ada buat kami Tuhan. Kami tahu Tuhan apa yang akan kami berikan sebentar lagi tidak sebanding dengan apa yang Kau berikan kepada kami. Tapi kami mau Tuhan, persembahan yang kami berikan pada malam hari ini adalah bentuk ketulusan hati kami, bentuk ucapan syukur kami, bentuk terima kasih kami terhadap berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan pada malam hari ini Tuhan dapat memperlebar kerajaan-Mu dan semakin memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, di bulan Februari ini tema kita adalah loving each other. Tapi sebelum kita memberikan kasih kita kepada sesama kita harus mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan dengan begitu kita bisa mengimpartasikan kasih kita kepada sesama kita. Saya mau ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati kita. Karena tanpa Tuhan, hidup kita akan merasa hampa.
Sebab kasih-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami ingin selalu merasakan hadirat-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Engkau selalu ada dan menemani setiap langkah hidup kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu. Beri kami hati untuk mau menerima firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman. Ya, shalom. Teman-teman Super Youth. Iya. Masih pada terjagakah? Shalom. Iya, lebih lumayan tadi katanya Yose tadi, suaranya lebih lumayan. Ya. Walaupun hujan ya, anugerah Tuhan kita bisa ada di tempat ini, kita bisa beribadah bersama-sama ya, merasakan hadirat Tuhan walaupun mungkin worship-nya sebentar, tapi ketika kita merasakan tadi gebukan drumnya ya, gebukan drumnya dari Aaron ya, seolah-olah iblis itu lari ya, gemetar. Ya, apalagi ditambah dengan dentuman bassnya Mas Hugo ya, sampai menggetarkan hati ya, gitu ya. Apalagi mendengarkan petikan gitar musik rocknya dari Cici Elven ya, sampai wah rasanya ya iblis itu gemetar ya. Apalagi ketukan dari tuts piano ya, rasanya itu saya kalau di rumah Jul itu main piano kenceng itu saya sudah langsung kakinya gemeter. hawanya isinya penyembahan terus ya. Kenceng. Haleluya. Ya. Malam ini ya saya akan membuat satu sharing. Ya, temanya kan loving ya, mengenai ini bulan apa sih? Februari ya. Februari sebentar lagi kalian merayakan Valentine ya. Merayakan enggak nih Super Youth? Merayakan Pastor Septi? Merayakan enggak Pastor Septi? Valentine. Ya. Mengasihi satu dengan yang lain. Ya. Temanya adalah kasih, ya, loving. Ya. Saya akan bawa satu judul itu judulnya Light. Ya, light. Ya, light itu terang. Ya, terang. Ayatnya di Matius 5 ayat 14 sampai 16. Saya akan bacakan, disimak baik-baik firman Tuhan pada malam hari ini. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Seberapa banyak dari kita sering ya mendengar, membaca, bahkan berdiskusi ayat ini mengenai terang dunia. Dan sudah beberapa kali mungkin mendengarkan khotbah tentang terang dunia. Tapi saya akan membawakan satu tema terang ini ke dalam kehidupan kita, ya, kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita bergereja, dalam pelayanan, ya. Bagaimana ketika kita menjadi terang ini, ya tidak hanya untuk kita sendiri, ya, tapi bagaimana terang ini bisa membawa kehidupan kita lebih baik lagi, bagaimana terang ini bisa memancarkan kasih Tuhan lewat hidup kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Temanya mengenai cinta, nah, bagaimana membawa
hidup kita ini menjadi terang, menjadi cintanya Tuhan pada lingkungan di sekeliling kita, pada komunitas kita. Nah, berbicara mengenai terang, katakan kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Lihat dulu kiri kanan, apakah kiri kananmu ini wajahnya benar-benar terang atau suram? Ya. Ya, kalau tertawa berarti wah terang. Wah lah itu malah syuting-syutingan, ya. Benar-benar terang. Ya. Kalau wajahnya cerah, wah benar-benar memancarkan terang, ya. Terang dari surga. Ya. Wajahnya berseri-seri, wajahnya menunjukkan senyum yang sukacita, ya. Benar-benar terang. Kalau beda kalau kita lihat sebelahnya mukanya muram, ya, mukanya muram, mulutnya ya jetatup. Waduh, rasanya mau ini aja males gitu ya. Tapi lihat kanan kirinya, wah mukanya ceria, wah luar biasa. Walaupun hujan kehujanan, wah enggak masalah ya, seperti itu. Ya. Terang, kalau kita berbicara tentang terang, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Kalau kita membaca, ya, baca pakai nama kita misalkan. Ya, kamu adalah terang dunia, aku adalah terang dunia. Ya, nanti Koming ngomong, saya Koming, ya, Henry adalah terang dunia, ya, AB adalah terang dunia. Ya, baca ayatnya itu seperti itu. Ya, jangan bacanya kamu adalah terang dunia. Ya. Berbicara mengenai terang, kita berbicara mengenai yang namanya cahaya atau sinar. Ya. Berbicara mengenai terang, kita berbicara mengenai sesuatu yang bersinar di dalam kehidupan kita. Nah, seringkali kita menganalogikan bahwa hidup kita ini sebagai terang. Ya, katakan tadi kan terang dunia. Ya, hidup kita ini memancarkan terang dalam hidup kita. Tapi seberapa banyak pertanyaannya bahwa hidup kita ini, masing-masing kita ini menyadari bahwa kita ini adalah terang. Banyak anak-anak Tuhan, banyak orang percaya tidak menyadari bahwa hidupnya ini adalah terang. Ya, sehingga kalau ditanya ada masalah apa, ada pergumulan apa, ya, wah pergumulannya banyak, cerita ini itu. Jadi seolah-olah hidupnya ini suram. Ya, tidak menyadari bahwa hidupnya ini adalah terang dan hidupnya ini bersinar. Nah, berbicara mengenai bersinar, ketika hidup kita memiliki sinar, sekecil apapun sinar itu, sekecil apapun cahaya, ya, terangnya itu kan akan bersinar bila tidak disembunyikan. Ya, jelas ya, kalau disembunyikan ya tidak bersinar. Ya. Tapi kalau tidak disembunyikan, ya kelihatan sinarnya. Jadi hidup kita, ya, sekecil apapun, kita memiliki sinar, memiliki cahaya dalam hidup kita. Ayat tadi dikatakan, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Gantang itu tutup itu ya, jadi ditutupi. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah, di dalam tempat. Nah, ketika kita menjadi sebuah cahaya, cahaya itu dapat dilihat, dapat dinikmati. Ya, orang lain dapat melihat. Kalau saya menyalakan lampu, tidak menyalakan lampu light ini, orang tidak akan tahu bahwa handphone saya ini mengeluarkan cahaya. Tapi ketika saya menyalakan lampu, nah lampu lightnya ini, orang melihat, oh ini tahu ada cahayanya. Hidup kita ini seperti ini. Hidup kita seperti lampu ini. Orang tidak akan melihat cahayanya kalau kita tidak pernah menyalakan lampu, menyalakan cahaya yang ada dalam kehidupan kita. Nah, kenapa? Saya kasih sebuah contoh ya. Orang lain tidak bisa melihat cahaya yang ada dalam diri kita. Saya kasih sebuah contoh, mungkin yang suka sepak bola gitu ya. Nah, yang suka sepak bola. Ada seorang pesepak bola itu sangat terkenal, dia main di klub di luar negeri, ya. Di klub di luar negeri ini setiap kali main pasti dia mencetak gol, setiap kali main dia pasti
menjadi penentu kemenangan. Ya. Jadi dia benar-benar dikatakan, oh ini pemain yang bersinar. Ya. Pemain yang bersinar. Dia jadi andalan di klubnya. Selalu main, selalu menjadi penentu kemenangan. Nah, satu kali karena mainnya bagus, dia ketika ada Piala Dunia, pemain ini ditarik. Ya. Ditarik membela negaranya. Membela negaranya. Negaranya negara kecil. Negara kecil, tapi pemain ini memang dibesarkan luar biasa. Ya. Nah, ketika ditarik di negaranya, ikut di Piala Dunia, di babak pertama masih menang, tapi di babak putaran kedua mulai terseok-seok. Terseok-seok. Nah, ketika bermain, si pelatih ini melihat, kenapa ya timnya ini yang diperkuat oleh seorang pemain kelas dunia, kok bisa kalah? Terseok-seok mulai kalah, akhirnya benar-benar kalah. Karena semua teman-teman timnya ini melihat bahwa si pemain ini orang yang paling bersinar di dalam timnya. Jadi fokusnya ke pemain ini, ya pemain yang handal ini. Nah, tetapi sebaliknya, si pemain yang di luar negara ini bersinar, ya, dia merasa musuh-musuhnya, lawan-lawannya ini ngepung dia semua. Nah, ketika dia dapat bola, wah mulai dikejar, ya mulai dapat bola dimulai di tackle. Seperti itu. Jadi inceran musuh. Nah, dia sering di lapangan itu berteriak, yang sana, itu, jadi mengomando. Tapi tidak bisa, teman-temannya semua fokusnya ke pemain ini. Sehingga pelatihnya melihat, ini pemainku satu ini memang dia paling bersinar ceritanya, paling hebat. Terus dia berpikir, ketika dia kalah, ya klubnya ini, negaranya ini kalah, dalam hati dia berpikir, tahun berikutnya, di kejuaraan negara berikutnya, dia akan mentrain pemain-pemain yang lain, menjadi pemain-pemain yang sama-sama bersinarnya seperti pemain ini. Ya. Mungkin beberapa teman sudah tahu ya, nomor punggungnya 7. Nah, orang melihat, wah cuma pemain dalam satu negara yang paling hebat itu orang ini. Nah, akhirnya apa? Si pelatih mulai mengetrain pemain-pemain yang lain agar bisa bersinar seperti si pemain ini. Dan si pemain ini juga membagikan ilmunya ke teman-temannya. Ayo kamu juga bisa, kamu juga bisa. Akhirnya banyak pemain dari negara itu yang bermain di luar negeri dan berkembang dan menjadi salah satu ikon sepak bola negara yang cukup kuat. Ya, seperti itu contohnya. Jadi ketika seorang bersinar, sinarnya ini bisa dipancarkan, bisa ingin ditularkan ke teman-temannya yang lain. Orang lain bisa melihat, orang lain bisa ngerti, oh orang ini bersinar, orang ini memberikan sebuah aura yang positif. Kehidupannya bisa memberikan inspirasi. Nah, pertanyaannya dalam kehidupan kita pada Super Youth, apakah kita walaupun memiliki cahaya atau sinar yang kecil sekalipun, bisa memberi arti pada teman-teman, pada keluarga, pada komunitas kita? Apakah kita juga melihat ketika kita merasa aku memiliki cahaya, kita melihat siapa yang ada di sekeliling kita? Apakah sekeliling kita ini juga memiliki cahaya yang sama? Apakah kita peduli? Ya, coba kalau teman-teman di malam ini tempat ini ya, lihat di sekeliling kita ya, sekeliling ya, lihat sekeliling, kiri kanan, depan belakang. Sudah kenal semua atau belum? Punya frekuensi yang sama atau belum? Ya. Kiri kanan lihat, sudah kenal semua atau belum? Ya. Tadi ada jiwa baru, sudah dikenalkan loh. Sudah dikenalkan, mungkin ada yang nyatet namanya, besok kalau ketemu di pasar, kalau ketemu di mana di jalan ya, bisa menyapa. Ya. Ada sesuatu yang menarik itu loh dalam hidup kita ini yang bisa kita pancarkan keluar buat sekitar kita. Ya. Nah, kita harus melihat bahwa sinar yang ada dalam hidup kita ini kita harus bisa bersinar
bersama-sama. Ya. Kalau kita lihat, kita belajar dalam hidup kita, ya, kalau kita mau bersinar, ya, kita harus belajar seperti Kristus. Kita harus belajar melihat tidak hanya dalam diri kita, tapi melihat ke orang lain. Ya, jangan hanya melihat ke dalam diri kita, oh aku sudah seperti ini, sudah cukup. Ya. Tapi lihat keluar, lihat keluar. Apa sih yang lingkungan kita, teman-teman kita butuhkan? Apa sih yang teman-teman kita lakukan? Apa sih yang teman-teman kita sedang butuhkan? Ya, apakah dia membutuhkan cahaya yang saya punya? Apakah teman-teman kita ini butuh sesuatu dari apa yang kita miliki? Hidup sebagai pengikut Kristus tidak hanya fokus pada diri kita sendiri, ya, tidak fokus pada diri kita sendiri, tapi juga mengasihi orang lain. Nah, bagaimana hidup kita bisa mengasihi orang lain? Nah, kita harus belajar bagaimana hidup kita ini bisa bersinar bagi lingkungan kita. Yang kedua, tentunya kalau ada sinar, bisa dilihat. Sinar ini bisa dilihat, bisa dinikmati, kita bisa melihat sinarnya, seperti tadi saya contohkan menyalakan, itu bisa melihat sinar yang ada di handphone, bisa melihat sinar. Nah, kalau hidup kita ini bercahaya, hidup kita ini bersinar, orang lain ini dapat melihat dan bisa merasakannya. Orang lain bisa mendapatkan efeknya, orang lain bisa merasakan sesuatu, ya, dalam hidup kita. Kalau kita tidak memberikan sesuatu efek, ya, orang tidak bisa melihat, orang tidak bisa merasakan. Hidup kita ini bersinar atau enggak, kalau kita tidak bisa memperlihatkan, tidak bisa mengekspresikan, ya, orang lain tidak bisa merasakan. Saya kasih contoh dalam sebuah film, nanti mungkin bisa dipersiapkan filmnya. Bagaimana kehidupan kita ini bisa memancarkan sebuah sinar kebaikan contohnya, ya, sinar kebaikan. Ini bisa dilihat, bisa dirasakan. Ya, mungkin bisa diputar kalau bisa di-play sekarang. Ya.
Itu contoh. Nanti jangan bilang itu kan konten, itu kan dibuat seperti itu. Ya benar. Tapi di dunia nyata ada. Tapi itu jangan ngomong lagi, kalau di Indonesia enggak ada, ya mungkin benar di Indonesia enggak ada. Jangannya nyebrangin mak-mak, ya nyebrangin mak sendiri aja mungkin jarang gitu ya. Enggak digandeng. Ya itu cermin untuk kita. Apakah kita melakukan seperti itu? Ya. Kelihatannya sepele loh, tapi itu menyentil kehidupan kita loh. Ya toh. Kalau lihat seperti tadi ya, kan ada yang tunawisma ya, yang duduk ngelamun. Ya. Orangnya lihat kok ya punya ide dibeliin burger gitu ya, dibeliin burger. Ya. Tahu enggak akhirnya itu nyambungnya kemana cerita itu? Tahu enggak? Si yang pakai jaket oranye itu, nah, itu kan ketika Anda cermati ya, teman-teman super youth cermati, itu adalah pertama kali orang yang menolong si anak yang jatuh. Kesimpulannya adalah setiap kebaikan yang kita lakukan, mungkin kita enggak ngerti, mungkin kita enggak pernah tahu. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Percaya atau tidak percaya, semua kebaikan yang kita lakukan, apapun itu, sekecil apapun itu, akan kembali dalam hidup kita. Ya. Itu realita. Film ini menggambarkan realita, tapi karena dibuat dalam sebuah konten ya, jadi nyambung. Ya. Percaya enggak percaya? Ya. Saya pernah ngalami waktu itu besok teman-teman, salah satu teman super youth ya, waktu itu di rumah sakit mana itu, Wongsonegoro. Nah, ketika saya mau pulang, waktu itu naik motor, di depan saya itu ada sepasang bapak ibu gitu ya, dia baru keluar dari rumah sakit mungkin, bawaannya banyak, ada beberapa botol aqua yang masih penuh dengan botol susu gitu ya, kaleng susu, satu plastik itu penuh. Nah baru di apa itu namanya, dicantelkan, dijantungkan di motornya, karena saking penuhnya ya, cantolannya ini sampai plastiknya tuh robek, akhirnya jebol semua plastiknya. Jebol semua. Akhirnya ya bingung, wong bawaannya banyak, ada air mineral 2 botol besar, ya, terus ada kaleng susu, ada botol-botol susu, bingung. Ya. Saya melihat itu bingung lah, cari mana toh, lah piye iki. Terus saya ingat, oh ya di tas saya itu biasanya nyimpen satu tas belanja. Alfamart gitu loh. Kalau belanja Alfamart kan bawa tas sendiri. Nah ini cukup gede. Tas yang bukan tas plastik tapi tas kain itu. Saya melihat tuh, saya buka, saya kasihkan. Mas, pakai ini aja mas. Saya masih punya, pakai ini aja. Nah, orangnya bengong. Ini tasnya bagus, oh enggak apa-apa, pakai aja. Saya kasihkan. Akhirnya masuk itu, ya, terima kasih gitu ya. Ya, it's okay, jalan keluar. Waktu jalan keluar, saya kan ngikuti parkir, ya keluar parkir, sama-sama keluar. Nah, waktu keluar, saya bingung nyari. Loh, tadi saya tuh perasaan masih punya uang receh waktu itu, ya. Kantong. Ya, kantong masih punya uang receh. Ternyata dibayari. Sudah mas, ini saya kebetulan ada ini kembali, bayari. Nah, ya, itu cerita singkatnya seperti itu, dibayari. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali dalam hidup kita. Ya, jangan lihat ini konten. Tapi kalau Anda percaya apa yang Anda lakukan, mungkin tidak kembali kepada diri
kita langsung bisa kembali pada saudara kita, bisa kembali pada orang tua kita, bisa kembali pada mungkin keluarga kita yang lain. Ya. Tapi percayalah bahwa kebaikan itu akan kembali pada si pemberi kebaikan. Nah, kalau kita ngomong ya kehidupan kita ya berbuat baik, ya, mungkin teman-teman Super Youth kan usia-usia Super Youth ini kan ya gen strawberry lah bahasanya. Ya. Kayak pengennya kan yang ya cari zona aman lah, hidupnya aktif di medsos gitu ya. Terus pengen yang happy ya, bebas, bahagia, nggak mau yang ribet-ribet ya istilahnya gitu, nggak mau yang ribet-ribet. Kalau saya chat dengan usia-usia Super Youth itu biasanya chatnya pendek-pendek jawabannya ya, pendek-pendek oke, yes gitu ya. Jawabannya pendek-pendek. Terus jawabannya kan singkat-singkat seperti itu. Kadang pakai bahasa-bahasa yang agak susah dimengerti ya seperti itu toh. Bahkan singkatan-singkatan. Bahkan kata-kata yang mudah pun bisa jadi rumit ya. Saya pernah tuh kemarin chat dengan siapa ya, teman-teman di sini kok jawabannya tuh kalau nulis menurut saya tuh menolak susah. Nah, bahkan kalau menolak susah tuh nulis susahnya tuh enggak pakai susah tapi siusyah. Nah, sampai bacanya susah. Sampai bacanya siusyah. Ada y-nya. Oh bacanya sampai siusyah. Sampai benar-benar susah bacanya ya. Itu sampai ngetiknya seperti itu. Nah, ya. Bagaimana di dalam kehidupan kita ya, di generasi-generasi teman-teman Super Youth ini, kita ini bisa melihat nih loh teman-teman yang lain yang ada di sekeliling kita ya, bagaimana teman-teman ini membutuhkan apa sih ya, perlu aku bantu apa ya, aku bisa bantu apa, aku bisa berbuat apa untuk teman-teman ya. Love each other, mengasihi satu dengan yang lain, melihat sekeliling kita. Jangan melihat, oh orang itu cantik ya, oh orang itu ganteng ya. Ah besok tak dolan ah. Ada yang ketawa-ketawa. Ya. Nah, bisa dilihat, tetapi apa yang dilihat? Nah, saya punya satu statement yang menarik ketika kita di dalam sebuah gereja, dalam sebuah pelayanan, di dalam sebuah ibadah, Anda akan melihat sekumpulan malaikat yang sedang melayani, sedang melaksanakan tugasnya, tapi jika kita ingin melihat kehidupannya lebih dalam, jalinlah pertemanan dan bersiaplah mengenali dunianya. Dan jangan pernah kecewa karena mereka masih manusia, bukanlah malaikat. Ya. Jadi kalau teman-teman Super Youth ini belum kenal satu dengan yang lain, ya lihat ya. Kalau ingin tahu, ya bertemanlah. Mengenalah lebih dalam. Ya. Saya dengan Koming itu sudah mengenal lebih dalam loh. Kita sudah pernah bertengkar juga ya Komingnya. Tapi kita open minded dalam arti saya pernah menegur Koming juga pernah memberikan masukan ke saya. Tapi kita melihatnya semua itu dengan isinya dengan apa ya? Dengan pikiran terbuka. Dengan pikiran terbuka. Kita tidak pernah tersinggung. Saya menegur keras juga. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman ingin tahu kehidupannya Ko Yose ini seperti apa toh, kenalilah Ko Yose lebih dalam, jadilah temannya. Ya, kalau dilihat ini kan wah keren ya jadi WL ya. Mas Hugo di atas wah main pinter ya minggu ini main bass, besok main drum, besok main apalagi ya. Saya yang jarang lihat itu niup itu ya so far ya sekarang jarang. Terus pensiun Mas Hugo. Ya, kenalilah lebih dalam, ngerti loh teman-teman ini apa sih, ya tahu, peduli, ya bahasanya peduli, tahu masing-masing, bertemanlah. Nah, tapi nggak bisa hanya di hari ketika kita beribadah, nggak bisa, terbatas. Nanti ada fellowship lah, waktu fellowship nanti, yuk ngomong satu dengan yang lain, kenali satu dengan yang lain, ya. Terus bagaimana caranya biar bisa mengenal? Tidak bisa lewat ibadah, tidak bisa cuma lewat fellowship. Ada satu yang tadi diumumkan, namanya I Care.
namanya I care. Nah, I care, tadi sudah bilang katanya care, peduli. Nah, teman-teman harus peduli. Ada ICL tempat ini, ada ICL-nya for you, ada ICL for you. Nah, coba angkat tangan yang tinggi biar teman-teman tahu. Terus siapa lagi? Promedia siapa? Nah, bed di belakang. Terus yang I care Sabtu? Nah, yang tinggi toh, yang tinggi. Nah, nih, itu teman-teman LCL semua. Teman-teman ICL semua. Saya ngajak yuk yang belum ikut I care. Join I care. Yeah. Join I care. Cari waktu untuk bisa join I care. Nah, di I care ini kan belajar ya, masing-masing bisa sharing, bisa caring. Ya, belajar sharing. Nanti kalau mau tahu Koming ini hobinya apa toh, Koming akan sharing. Oh, saya hobinya makan. Apalagi kalau dibayari. Nah, bener toh? Nah, tahu saya. Terus saya hobinya nyanyi. Ya, tapi tinggal yang dengerin kuat apa enggak. Kami ini bukan Koming ya. Bukan Koming. Ya, itu kalau ingin mau mengenal satu dengan yang lain, yuk lebih peduli. Nah, lebih peduli caranya masuk dalam I care. Ya, di dalam I care bagaimana bisa sharing satu dengan yang lain dan care satu dengan yang lain. Bagaimana kalau kita tidak bisa masuk di dalam komunitas, karena pada komunitas itu sebetulnya penting. Ya, dalam kehidupan kita komunitas itu penting. Bisa tahu satu dengan yang lain. Ya. Dan di situ kita akan dimuridkan. Ya, dalam I care kita akan dimuridkan. Ya. Nanti saya mengajak yuk bisa mulai berpikir, ya, membangun sebuah komunitas. Kalau ada apa-apa, ya, mungkin keluarga kita tidak bisa bantu, orang tua kita tidak bisa bantu. Berapa banyak ketika kita mau curhat sama orang tua, wis, gak repot, ya, seperti itu. Tapi kita ada di dalam sebuah I care, kita bisa bercerita, kita bisa sharing satu dengan yang lain. Dan banyak kesaksian di dalam I care, banyak menemukan solusi, banyak menemukan dukungan doa, banyak menemukan banyak hal, terobosan-terobosan rohani yang bisa bantu teman-teman ini di dalam I care ini bisa bertumbuh secara rohani. Ya. Lalu menjadi agen perubahan yang berdampak. Nah, ini yang penting. Bisa menjadi agen perubahan. Di dalam I care belajar bagaimana kita bisa menjadi agen perubahan. Kita belajar dimuridkan bagaimana kita bisa memberikan solusi, kita bisa belajar satu dengan yang lain, tukar pikiran, kita share ya satu dengan yang lain. Bagaimana hidup kita ini bisa berdampak. Nah, berikutnya ini berdampak, hidup kita berdampak. Dikatakan tadi agar terangmu ini bercahaya. Ya. Berdampak untuk siapa? Ya, yang jelas untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Kalau berdampak untuk kita sendiri ya percuma, itu namanya egois ya. Berdampak untuk siapa? Orang lain. Bukan buat kita sendiri. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 dan 14 dikatakan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Nah, bagaimana hidup kita ini bisa berdampak? Kalau kita merasakan bahwa hidup kita ini jadi satu bagian yang terpisah-pisah. Di dalam I care, orang ini merasa aku enggak ada teman kok. Akhirnya menarik diri dari I care. Bagaimana di dalam sebuah komunitas, di dalam gereja ini bahkan ketika saya merasakan aku di gereja ini rasanya enggak punya teman. Enggak ada yang memperhatikan aku. Enggak ada yang care dengan aku. Akhirnya apa? Merasa seperti itu akhirnya menarik diri. Nah, kita harus tadi ya, lihat satu dengan yang lain. Lihat kiri kanan, lihat sekeliling kita. Care dengan sekeliling kita. Kita enggak ngerti, seperti tadi filmnya itu. Siapa yang akan menolong kita? Siapa yang Tuhan pilih untuk orang yang menolong kita? Jadi orang yang penolong kita. Mungkin ketika di jalan kita enggak ngerti. Mungkin ketika duduk di tempat ini ya, mungkin duduk tempat ini. Misalkan, contoh,
misalkan Marvel dengan AB. Ya. Di sini duduknya deket, tapi tidak pernah ngomong, tidak pernah menyapa ya. Paling ketemu ya cuma mesem gitu toh ya. Contoh, koming mah ketawa. Ya tidak pernah menyapa seperti itu ya. Loh kita nggak ngerti loh. Ketika satu kali ketemu malah ternyata di simpang 5. Ketika mungkin motornya Marvel bannya bocor di jalan, terus dia tidak bisa nuntun. Ternyata ada AB di situ, AB yang dorong, yang bantu dorong. Loh enggak ngerti loh, enggak ngerti loh. Tuhan bisa pakai siapa aja. Ya. Mungkin duduk di sini lihat, si itu sombong ya, ketemu sama aku enggak mau ngajak ngomong ya. Padahal satu gereja bareng loh, padahal satu ibadah bareng loh. Tapi tiap minggu enggak pernah ngajak ngomong. Ketemu ya enggak pernah senyum, enggak pernah ngajai ngobrol. Tapi satu ketika siapa ngerti, ya siapa yang ngerti ketika di jalan ada sesuatu, orang itu yang nolong kita. Enggak ngerti loh, enggak bisa tahu loh kita. Tuhan bisa bekerja dengan berbagai macam cara. Ya, kan enggak lucu toh ketika di gereja diem-dieman ternyata Tuhan pertemukan ya dengan satu kejadian. Ternyata yang nolongnya aku Christopher, tiwasnya di gereja tak kira sombong. Ternyata bantu. Ya. Enggak ngerti. Maka ketika ada waktu untuk berfellowship, untuk ikut dalam satu komunitas, ya masuk di dalam iCare, yuk masuklah. Di situ anak-anak akan banyak belajar. Di Filipi 2 ayat 2-4, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, berapa banyak kita selalu mementingkan kepentingan kita sendiri, tidak memperhatikan kepentingan orang lain. Wis yang penting aku ibadah sudah selesai, wis pulang. Aku datang lihat, merasakan hadirat Tuhan, ya terus pulang. Tapi enggak ngerti, ya temannya siapa enggak ngerti. Ini teman kita cuma berapa orang ya, tapi lumayan banyak loh, bertambah loh. Puji Tuhan loh, anugerah Tuhan. Ya, tapi jangan sampai nanti ketika ada sesuatu di jalan gitu ya, Tuhan, loh ternyata podo-podo ibadah di gereja yang sama, tapi baru kenal malah di jalan. Di gereja enggak pernah nyapa, tapi ketemunya malah di jalan. Ya, lucu loh gitu nanti. Ya, lucu. Nah, ada satu hal yang saya akan bagikan di film berikut ini. Yuk, waktunya jalan terus ya. Yuk, di film berikutnya.
orang itu membuat hidup kita susah. Ya. Susah. Ya. Bukan susah karena badannya besar ya. Tapi sesuatu yang simple. Maknanya apa? Saya ingin bawakan satu makna bahwa 2 Korintus 2 ayat 5-11 ya, mungkin bisa dibaca nanti. Di dalam sebuah I-Care, di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah ibadah, ya, kita harus punya yang namanya kepedulian satu dengan yang lain. Tetapi kadang-kadang ketika kita berhubungan satu dengan yang lain, dengan teman-teman kita, mungkin ada satu hal yang mungkin kita tidak cocok. Di dalam I-Care mungkin belum tentu kita bisa menemukan kecocokan dengan teman-teman di dalam satu I-Care. Tetapi di sini saya akan mau mengajarkan satu prinsip bahwa ketika kita menghadapi satu masalah, kita menghadapi satu pergumulan, kita menghadapi satu hal yang mungkin satu dengan yang lain bertentangan dalam hubungan kita. Ya, ketika kita care dengan orang lain, mungkin orang lain tidak menyambut baik niat baik kita. Ketika kita perhatian pada orang lain, tapi orang lain tidak memberikan respon yang baik pada kita. Ya, jangan sampai ya apa yang telah kita lakukan ini justru membuat bumerang dalam kehidupan kita. Nah, saya akan bacakan di 2 Korintus 2 ayat 5-11 ya. Saya bacakan dengan cepat. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran dan sebagian besar dari kamu. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Jadi ketika kita dalam sebuah komunitas, di dalam gereja, ketika ada satu permasalahan, ketika ada satu mungkin perbedaan pendapat, ya, ada satu gesekan, ada satu masalah yang harus kita selesaikan, ya, jangan terus kita berpikiran, aku enggak mau ketemu orang itu lagi, aku mundur. Hati-hati, firman ini mengatakan bahwa supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Semakin kita masuk, ya, di atas dikatakan bahwa jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Jangan sampai kita ini baper, dia seperti ini sama aku enggak mau, baper. Akhirnya apa? Meninggalkan iman, meninggalkan ibadah. Akhirnya apa? Iblis tepuk tangan, ya, mendapatkan keuntungan di atas ini semua. Jangan sampai ini dialami oleh teman-teman Super Youth. Biarlah hidup kita ini bisa berdampak dan menjadi terang. Ya. Biarlah hidup kita ini bisa memiliki, ya, terang yang benar-benar kita bagikan. Ya. Terang yang bisa berdampak bagi komunitas kita satu dengan yang lain. Jangan hidup kita ini hanya kita sendiri yang menikmati, tapi bisa benar-benar kita belajar dan benar-benar menjadi terang. Filipi 2 ayat 5-8, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan Yesus mau, ya, merendahkan dirinya, mau turun menjadi seperti sama dengan manusia. Karena apa? Dia melihat kehidupan kita, dia melihat sekeliling manusia, dia peduli apa yang bisa dilakukannya. Ya. Saya mengajak dari setiap teman-teman Super Youth, ya, bisa membawa prinsip-prinsip dari kasih Kristus ini dalam kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita ini bisa menjadi terang. Enggak hanya buat kita sendiri, ya,
tapi juga orang lain. Peduli gitu loh. Ya, peduli, lihat sekeliling kita. Kalau ada mereka yang masih dalam pergumulan, apa yang bisa aku bantu? Apa yang bisa aku lakukan? Enggak apa-apa, mungkin terangnya kecil. Kalau diibaratkan enggak apa-apa, mungkin baru seperti lilin ulang tahun yang kecil. Tapi dari terang yang kecil itu, ketika kita berkumpul bersama-sama, bahasanya di dalam satu I care, ya, kumpul menjadi terang yang kecil, lampu yang kecil-kecil ini menjadi sebuah terang yang besar. Ketika kita di dalam I care mungkin cahayanya kecil, api lilin yang kecil. Tapi ketika kita berkumpul menjadi satu, terangnya itu bisa menerangi sebuah ruangan yang gelap. Tinggal seberapa banyak kita mau mendedikasikan hidup kita, mau berkomitmen, ya, ada di dalam sebuah komunitas dan bertumbuh. Bagaimana kita bisa belajar untuk menjadi terang yang berdampak. Bagaimana kita mau memberikan hidup kita. Tempat yang belajar itu idealnya di I Care. Teman-teman lihat ya, tadi ada 3 I Care. Saya rindu di tempat ini dengan jumlah yang ada sekarang. Bisa membentuk I Care yang baru. Mungkin bisa tambah lagi 2, tambah lagi 3. Ya, punya komunitas masing-masing. Ya. Tidak perlu banyak orang, 4 orang, 5 orang. Ya. Daripada lilinnya cuma 1 kecil. Ya. Tapi kalau 4, 5, ya, terangmu akan bercahaya dan kau akan menjadi cermin dari Kristus. Amin. Oke. Saya rindu siapa yang ingin ya memiliki pikiran Kristus dalam kehidupan kita. Saya rindu setiap super youth ya hidup mau berkorban ya dengan kasih dan peduli pada orang-orang lain. Lihat sekelilingmu, apa yang bisa engkau lakukan. Lalu join dalam I Care, ya. Bisa mengasihi sesama, melayani satu dengan yang lain. Bisa care satu dengan yang lain. Mungkin selama ini engkau merasakan sendiri, tapi di dalam I Care ada komunitas yang bisa membawa engkau. Dan yang terakhir, berdampak bagi semua orang dan mencerminkan kasih dari Kristus. Biarlah hidup kita ini selalu terprogres ya. Hidup kita diprogres. Maju terus ya dalam hidup kita. Enggak berhenti cuma ibadah tok. Ibadah itu baik. Tapi ada satu bagian yang kita bisa nikmati di dalam sebuah komunitas. Ya. Kalau kau menjadi generasi yang lembek, ya, katanya kan generasi stroberi, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit marah, ya, pengennya yang enak, pengennya semua dituruti. Tapi saya katakan pada hari ini, sebagai generasi yang memiliki pikiran Kristus, jadilah generasi yang tahan banting. Engkau harus kuat, ya, engkau harus pikul salib. Ya. Bahkan membawa kuk yang Tuhan katakan, pikulah kuk. Karena ketika kita bisa melakukan bagian kita, Tuhan akan mengubah air mata menjadi sukacita. Tuhan akan mengubah kesedihan kita menjadi tari-tarian. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Saya rindu setiap dari kita. Bisa bertumbuh di gereja ini. Lebih lagi. Enggak berhenti cuma hanya kita kebaktian. Tapi lebih lagi. Maju lebih lagi di dalam Tuhan. Ya. Saya merasakan ada beberapa bagian yang ingin Tuhan kerjakan
di antara teman-teman Super Youth malam hari ini. Saya merasakan mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini menghadapi masalah. Mungkin hidupmu ada dalam satu persimpangan. Engkau bingung, engkau ada masalah. Engkau ada masalah dengan orang tuamu. Engkau ada masalah dengan orang tuamu. Engkau ada di persimpangan jalan. Di satu sisi ada beberapa yang bingung menentukan kemana engkau melangkah setelah ini. Saya merasakan ada beberapa yang bingung ya menemui persimpangan, baik itu di studinya, dalam pekerjaannya. Yuk kalau itu ada beberapa dari kita tempat ini, saya ngajak benar-benar berdoa. Saya ngajak untuk benar-benar cari Tuhan malam hari ini. Terus bila ada teman-teman yang rindu tergabung di dalam iCare, mencoba ya masuk dalam iCare. Yuk ambil satu komitmen, ambil satu komitmen. Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa di dalam sebuah komunitas kecil. Sebuah gereja, asal mula gereja terbentuk karena ada sebuah iCare, ada komunitas yang Tuhan gerakkan. Ada beberapa teman-teman di Super Youth ini yang memiliki potensi, engkau memiliki karunia. Ada yang memiliki hikmat. Ada yang memiliki karunia doa. Yuk saya undang, kalau itu Anda, join di iCare. Teman-teman leader tempat ini akan membentuk saudara. Teman-teman leader tempat ini akan membentuk hidup saudara. Maju dalam kerohanian. Yuk join di iCare. Jangan takut, jangan bilang aku enggak bisa, aku enggak punya waktu. Ambil satu komitmen. Ambil satu komitmen. Banyak alasan untuk Tuhan tidak menyelamatkan manusia. Tapi satu alasan, Tuhan mengasihi kita dan mengorbankan hidupnya. Dan ketika kita ngomong, Tuhan aku tidak punya waktu, sungguh ironis dalam kehidupan kita ketika kita tidak menyediakan sedikit waktu kita untuk kemajuan rohani kita sendiri. Yuk saya undang kita berdoa. Semua tutup mata, semua tutup mata, semua tutup mata, semua tutup mata. Saatnya engkau dengan Tuhan, saatnya engkau dengan Tuhan. Yuk semua tutup mata. Yesus kira marana masyikira. Tutup mata, kira malam masyikira. Hora bala malam masyikira. Hora bala malam masyikira. Hora masyikira. Hora masyikira. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Yes Lord. Yes. Kalau engkau rindui, semua masih tutup mata. Kalau engkau rindu ingin ikut iCare, engkau boleh angkat tanganmu. Kalau engkau rindu ikut iCare, angkat tanganmu malam hari ini. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Ya, mereka yang punya karunia, mereka yang punya talenta, Tuhan gerakkan. Yes, yes, yes. Hira malam masyikira. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Bentuk rohani mereka Tuhan. Karena pembentukan ini untuk mereka sendiri Tuhan
agar maju mengalami terobosan rohani dalam kehidupan mereka, agar mereka menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang qualified Tuhan dalam kehidupan ini, agar mereka menjadi orang-orang yang bisa menerobos setiap masalah, agar mereka bisa menghadapi setiap tantangan yang ada di dunia ini. Pakai Tuhan lebih lagi. Tuhan berikan talenta, Tuhan berikan karunia, Tuhan berikan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Malam hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, Kau lawat kehidupan mereka. Biarlah satu step kerohanian mereka boleh Kau tambahkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kau tambahkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila malam hari ini ada yang mengalami masalah, mungkin kau bermasalah dengan orang tuamu, mungkin kau bermasalah dengan saudaramu, semua masih tutup mata, boleh kau angkat tangan malam hari ini. Kalau engkau mengalami masalah dengan orang tuamu, ada yang benci dengan orang tuanya. Saya merasakan ada orang yang benci dengan orang tuanya. Malam hari ini saya mau berdoa buat. Semua masih tutup mata, kalau engkau mau angkat tanganmu. Hirapala malama sikira dadana masuk. Ora malama sikira. Ya Tuhan, Engkau Allah yang kasih, Engkau Allah yang mengampuni, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang baik Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu, berikan pengampunan-Mu Tuhan, berikan hati yang mengampuni, berikan hati yang terbuka bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan, Tuhan Yesus, Kau Tuhan yang baik, Kau Allah yang mengampuni, Kau Allah yang mengampuni. Malam hari ini pandang pada Yesus, pandang pada Yesus. Tuhan, berikan hati yang baru, berikan hati yang mengampuni. Hamba-Mu berdoa Tuhan, Kau jamah anak-Mu ini. Biarlah mereka pulang dalam hati mereka Tuhan. Kau berikan damai sejahtera, hati yang mengampuni, hati yang mengampuni Tuhan. Hura malama-lama sikira, kira malama-lama sikira, kira malama-lama sikira. Yes. Percaya pada Tuhan. Percaya pada Tuhan. Percaya pada Tuhan. Seperti Dia mengampuni engkau, kau juga harus mengampuni. Kau harus mengampuni orang tuamu. Kau harus mengampuni. Kau harus mengampuni mamamu. Kau harus mengampuni mamamu. Kau harus mengampuni orang tuamu. Kau harus mengampuni orang tuamu. Yes, Lord. Jamah hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila setiap firman yang ditabur Tuhan, memberikan kebaikan, memberikan damai sejahtera, berikan jalan keluar. Berkati setiap anak-anak-Mu tempat ini Tuhan, berkati Super Youth, jadikan mereka sebagai pribadi-pribadi yang luar biasa. Jadikan mereka sebagai pribadi-pribadi yang terus maju menerobos Tuhan tantangan kehidupan di dunia ini, sehingga mereka menjadi anak-anak-Mu yang selalu memancarkan terang-Mu, memancarkan firman-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, malam hari ini hamba-Mu percaya Kau pakai lebih lagi Tuhan Super Youth tempat ini. Tambah-tambahkan kemampuan mereka, talenta mereka, karunia mereka. Berkati Pastor Septian Tuhan, agar penggembalaannya tempat ini boleh menyukakan nama-Mu Tuhan. Kemuliaan Tuhan
boleh dinyatakan lebih lagi tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Pak Gayung. Teman-teman jangan lupa ya, nanti ada fellowship. Kemudian besok hari Minggu ya, jangan lupa silakan bisa datang ibadah Super Sunday, bisa jam 7 atau jam ke-9. Oke, kita akhiri ibadah kita malam hari ini, kita bangkit berdiri bersama. Mari kita angkat tangan kita bersama, kita pulang dengan berkat Tuhan. Anak-anak muda yang luar biasa, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah masa mudamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaanmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik terus dan tidak akan pernah turun. Diberkatilah keluargamu dan hubunganmu dengan mereka di dalam perlindungan yang sempurna. Sekarang pulanglah ke rumah masing-masing dengan bawa berkat dan kasih Tuhan yang terbaik. Terpujilah